SCP-682. Jika kalian penikmat SCP, pasti kalian sudah tak asing lagi dengan foto makhluk yang satu ini, foto SCP-682 yang terkenal agresif, cerdas, dan hampir mustahil untuk dimusnahkan. Seperti yang kita tahu kalau SCP itu adalah cerita fiksi horor, tapi anehnya foto SCP yang satu ini terlihat sangat nyata, seolah-olah memang berasal dari dunia nyata. Dan karena foto SCP ini sangat nyata, pernahkah kalian bertanya-tanya dari manakah foto ini berasal? Di mana asal-usul makhluk aneh ini dapat kita lihat di Yahoo News. Di situ disebutkan kalau makhluk aneh ini pertama kali ditemukan oleh tentara Rusia di garis pantai Stalin pada tahun 2006 yang lalu. Dan sejak pertama kali ditemukan, banyak orang berspekulasi kalau makhluk ini adalah sisa-sisa dari makhluk prasejarah. Tapi teori itu dibantah oleh para ahli dan mereka mengatakan kalau makhluk mengerikan ini adalah bangkai paus beluga besar, alien. Beberapa tahun yang lalu, di internet sempat beredar sebuah foto dan video aneh yang memperlihatkan proses autopsi makhluk yang diduga adalah alien atau saudara Elmano. Dan sejak kemunculannya pertama kali di internet, video dan foto-foto aneh ini sempat diklaim berasal dari tahun 1947, bertepatan dengan ditemukannya sisa-sisa UFO di Roswell di New Mexico. Dan karena foto dan video ini sangat aneh dan wow, akhirnya timbul pertanyaan di benak banyak orang mengenai keaslian foto dan video ini. Tapi sayangnya, meski video dan foto ini sangat realistis, foto dan video otopsi alien ini sebenarnya berasal dari sebuah video dokumenter hoax berjudul The Alien Autopsy. Dan video ini sama sekali tak ada hubungannya dengan penemuan sisa-sisa UFO di New Mexico. Dan video dokumenter hoax ini dibuat oleh seorang pengusaha bernama Ray Santilli pada tahun 1995 untuk keuntungan komersial pribadinya. Slenderman. Bagi kalian yang suka creepypasta, pasti sudah tak asing lagi dengan sosok bernama Slenderman. Yaitu sosok pria kurus tinggi tanpa wajah, memiliki tentakel, dan suka menculik anak-anak ke dalam hutan. Di mana seperti yang kita tahu kalau Slenderman itu adalah makhluk fiktif, tapi anehnya terdapat dua buah foto yang sangat real menampilkan penampakan Slenderman. Di foto pertama, sosok Slenderman ini muncul di belakang sekelompok remaja, dan sedangkan di foto kedua, sosok Slenderman ini muncul di belakang sekelompok anak-anak yang sedang bermain di taman. Tapi pertanyaannya, apakah kedua foto ini memang menangkap penampakan asli sosok Slenderman? Jadi, kedua foto ini memang merupakan foto penampakan dari Slenderman. Tapi sayangnya, kedua foto ini hanyalah sebuah hasil Photoshop. Dan faktanya, kedua foto inilah yang menjadi awal munculnya creepypasta bernama Slenderman. Di mana kisah foto ini bermula pada tahun 2009 yang lalu ketika ada sebuah forum bernama Something Awful mengadakan kontes Photoshop dengan tema Create Paranormal Image. Dan di momen inilah Erik Knudsen memposting kedua foto Slenderman ini, dan postingannya inilah yang menjadi pemicu munculnya creepypasta bernama Slenderman. Gambar iblis. Kalian penyelam internet handal pasti pernah setidaknya sekali melihat foto ini, foto sebuah halaman buku yang ada gambar iblisnya. Foto ini sangat mengerikan karena iblis di foto ini memiliki wajah seram dengan lidah bercabang, memiliki 4 jari dengan kuku panjang, serta posisi jongkok yang sangat mengganggu. Tapi langsung saja, dari manakah foto halaman buku ini berasal? Bagi yang belum tahu, foto iblis mengganggu ini berasal dari sebuah manuskrip tua bernama Codex Gigas yang dibuat pada abad ke-13 di biara Benediktin Podlazice di Kerajaan Bohemia alias sekarang di Republik Ceko. Asal-usul manuskrip ini juga sangat unik, di mana menurut cerita yang beredar dahulu ada seorang biarawan bernama Herman telah melakukan dosa besar karena melanggar sumpah biaranya. Dan karena dosa itu, dia kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara dikurung di dalam tembok. Dan demi bisa menyelamatkan nyawanya, Herman itu kemudian berjanji untuk membuat sebuah manuskrip berisikan segala pengetahuan untuk memuliakan biaranya. Dan benar saja, mendengar permohonan Herman, kepala biara itu kemudian mengabulkannya. Namun, Herman hanya diberi waktu 1 tahun untuk membuat manuskrip itu. Singkat cerita, sehari sebelum waktu 1 tahun berakhir, tepat di tengah malam, Herman sudah putus asa karena dia masih belum bisa menyelesaikan manuskrip yang dia janjikan.
Akhirnya, karena takut dihukum mati, Herman kemudian memohon kepada Lucifer untuk dibantu menyelesaikan manuskrip itu dengan imbalan jiwanya. Dan benar saja, dengan bantuan Lucifer, Herman berhasil menyelesaikan manuskrip itu. Dan sebagai persembahan, dia kemudian menambahkan gambar iblis di dalam manuskrip itu. Tapi, setelah dianalisis oleh para ahli, manuskrip ini memang dibuat oleh seorang biarawan, tapi tidak dalam waktu 1 tahun, melainkan dibutuhkan rentang waktu 20-30 tahun. Dan besar kemungkinan kenapa ada gambar iblis di dalam manuskrip itu adalah sebagai perbandingan antara baik surga dan buruk iblis. Sebenarnya masih banyak yang bisa dijelajahi dari kodeks Gigas ini, dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cari sendiri di internet. Siluet. Tahukah kalian di negara Kanada yang indah, ada sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa berbentuk menyerupai wajah manusia lengkap dengan bibir, hidung, dan mata. Memang jika dilihat sekilas, terutama di bagian bibirnya, siluet wajah ini mirip dengan beliau. Tapi kebanyakan orang luar beranggapan kalau wajah siluet ini mirip seperti wajah suku Indian, lengkap dengan hiasan di kepalanya. Meski siluet ini sangat menakjubkan, sampai sekarang masih ada beberapa orang yang berbeda pendapat mengenai asal-usul siluet ini. Misalnya, ada orang yang berargumen kalau siluet ini muncul karena proses erosi angin dan air hujan. Tapi jika dilansir dari Journal of Scientific Exploration berjudul ini, siluet wajah beliau ini tak menutup kemungkinan adalah karya seni buatan manusia yang menggambarkan siluet seorang penduduk asli suku Amerika. Dan jika kalian penasaran di mana lokasi siluet ini berada, kalian bisa ketik The Badland Guardian di Google Map. Kepala terbalik. Melihat kedua foto ini, apakah kalian menyadari suatu keanehan? Jika belum, coba kalian perhatikan kedua panah merah di foto ini. Di mana kita dapat lihat kalau di kedua foto itu terdapat sebuah makhluk aneh menyerupai manusia, namun kepalanya terbalik. Bagi yang sudah tahu, pasti sudah tak asing lagi dengan kedua foto ini. Namun, bagi yang belum tahu, pasti akan menganggap kalau kedua foto ini tak sengaja menangkap penampakan makhluk gaib alias hantu. Tapi pertanyaannya, apakah kedua foto ini memang menangkap penampakan hantu? Sayangnya tidak, yang mana sebenarnya kedua foto ini dimodif oleh Trevor Henderson dan kepala terbalik ini merupakan salah satu makhluk ciptaannya yang bernama The Man with the Upside Down Face. Yaitu makhluk yang sangat kuat yang dapat menyebabkan bencana dimanapun dia muncul. Dan sekali lagi timbul pertanyaan, kalau kepala terbalik ini dihapus, apakah kedua foto ini memang ada di dunia nyata? Jawabannya ada. Yang foto pertama adalah foto kecelakaan mobil di Bloor Street West pada tahun 1918. Sedangkan foto kedua menampilkan sebuah mobil milik Jenderal George S. Patton yang mengalami kecelakaan di Jerman pada 9 Desember 1945. Duduk di kursi. Tahukah kalian, dulu di internet sempat beredar sebuah video yang sangat mengerikan yang menampilkan seorang pria yang diikat di sebuah kursi. Tapi karena videonya terlalu mengganggu, jadi aku nggak bisa tampilin dan hanya bisa diceritain. Jadi video ini bermula ketika ada seorang pria yang diikat di kursi dan kemudian hidungnya ditutup menggunakan besi dan kemudian dipasang tali mirip seperti beruang ini. Dan karena video ini sangat mengerikan dan sangat sedikit informasi terkait video ini, akhirnya banyak orang berteori kalau video ini berasal dari dark web. Dan tak hanya itu, bahkan ada orang yang beranggapan kalau video ini adalah video kartel. Tapi sebenarnya, dari manakah video ini berasal? Sebenarnya, video mengganggu ini bukanlah berasal dari dark web atau bahkan video kartel, melainkan video iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Peta 2 pada tahun 2013 yang lalu untuk menghimbau masyarakat untuk tidak menyiksa hewan. Putri Duyung. Sekitaran tahun 2013 yang lalu, ada sebuah video penampakan Putri Duyung yang sangat menghebohkan banyak orang. Coba kalian lihat. Seperti yang kalian lihat, di saat para peneliti ini sedang menjelajahi lautan menggunakan kapal selam di perairan Greenland, tiba-tiba saja ada sebuah makhluk menyerupai manusia yang memukul kaca kapal selam mereka. Dan tentu saja kemunculan video ini langsung membuat banyak orang percaya dan berpendapat kalau video ini merupakan bukti bahwa Putri Duyung itu ada.
Tapi pertanyaannya, apakah video ini memang menampilkan penampakan Putri Duyung? Untungnya, setelah zaman berkembang dan banyaknya informasi yang bisa dijelajahi, video penampakan Putri Duyung ini akhirnya diketahui hanyalah sebuah video dokumenter settingan berjudul Mermaid The New Evidence yang dibuat oleh Animal Planet untuk sekedar hiburan. Tapi timbul pertanyaan lain, apakah Putri Duyung itu memang ada? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebuah situs resmi milik NOAA Amerika Serikat dengan lantang mengatakan kalau tidak adanya bukti keberadaan humanoid akuatik yang pernah ditemukan.